Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Hanan Madiah Mulyana dari kelas 11 IPA 4. Dan saya Sadina Nur Isanti dari kelas 11 IPA 3. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempersembahkan video mengenai gagasan tertulis kami yang berjudul Nalia Spray gel antibakteri berbasis daun teh hijau dan kulit nanas sebagai solusi pencegahan penularan COVID-19. Pandemi COVID-19 telah menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia. Menurut WHO, kasus COVID-19 di Indonesia hingga tanggal 22 Januari tahun 2021 tercatat telah menyentuh angka 951.651 dengan angka kematian mencapai 27.203. WHO mengatakan bahwa penyebaran virus COVID-19 dari manusia ke manusia melalui air liur atau lendir yang keluar dari hidung orang yang telah terinfeksi. Pemerintah memberikan berbagai himbauan kepada masyarakat untuk menghadapi virus COVID-19 ini, salah satunya dengan mencuci tangan. Hand sanitizer merupakan salah satu produk alternatif dalam menjaga kebersihan tangan. Namun, penggunaan hand sanitizer secara berlebihan dapat menyebabkan iritasi bahkan rasa terbakar pada kulit. Spray gel memiliki kelebihan dibandingkan produk lain, diantaranya lebih praktis dan tingkat kontaminasi mikroorganisme lebih rendah. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil nanas terbesar, yaitu ada pada urutan kelima di dunia. 21,9% bagian satu buah nanas merupakan kulit nanas yang menjadi limbah. Kulit nanas banyak mengandung senyawa flavonoid, tanin, oksalat, dan bitat. Total luas perkebunan teh di Kabupaten Bogor mencapai 2.260 hektar dengan total produksi 1.773 ton. Teh hijau memiliki kandungan flavonoid dan turunan senyawa katekin. Kandungan senyawa kimia alkaloid, saponin, dan tanin mempunyai aktivitas sebagai antibakteri. Tujuan dari penelitian ini untuk meninjau potensi daun teh hijau dan kulit nanas terhadap pertumbuhan bakteri S. aureus dan E. coli dalam bentuk spray gel antibakteri sebagai bentuk usaha pencegahan COVID-19 serta menganalisis potensi daun teh hijau dan kulit nanas sebagai agen antibakteri terhadap S. aureus dan E. coli sebagai bahan baku pembuatan spray gel antibakteri. Manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan rujukan solusi alternatif bahan antibakteri alami yaitu dari daun teh hijau dan kulit nanas sehingga dapat mengurangi penggunaan bahan kimia dalam pembuatan hand sanitizer dan menjadi inovasi baru dalam menghasilkan produk spray gel antibakteri serta menjadi solusi pencegahan dalam penyebaran COVID-19. Virus COVID-19 awalnya ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Pandemi COVID-19 telah menyebar di berbagai negara termasuk Indonesia. Infeksi virus ini lebih berbahaya dibanding SARS atau MERS. Kasus COVID-19 mengalami perkembangan yang signifikan mulai dari bulan Maret 2019 hingga Februari 2021. Virus COVID-19 dapat menyebabkan flu biasa bahkan penyakit yang lebih parah. COVID-19 bahkan dapat menyebabkan kematian. Sebagai upaya pencegahan COVID-19, pemerintah Indonesia dan WHO menghimbau untuk menjaga jarak, PSBB, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut, mencuci tangan. Namun, mencuci tangan dinilai tidak praktis dibandingkan dengan menggunakan produk hand sanitizer. Hand sanitizer memiliki kekurangan, diantaranya tidak dapat menghilangkan kotoran atau zat organik pada tangan. Pemakaian hand sanitizer secara berlebihan juga dapat menyebabkan iritasi bahkan rasa terbakar pada kulit. Menurut data BPS 2017, produksi buah nanas menempati urutan keempat dengan total produksi 1.795.956. Luas areal perkebunan teh terbesar di Indonesia berada di Provinsi Jawa Barat dengan luas 78,74%. Kandungan yang terdapat dalam kulit nanas dan daun teh dapat digunakan sebagai bahan antibakteri. Proses pembuatan Nalia Spray diawali dengan preparasi alat dan bahan, ekstraksi dengan metode maserasi, uji antibakteri, kemudian formulasi, pembuatan, uji fisik, serta efektivitas spray gel. Daun teh dan kulit nanas diketahui memiliki berbagai senyawa yang dapat berperan sebagai antibakteri. Berikut data hasil uji fitokimia terhadap daun teh dan kulit nanas. Mekanisme senyawa tanin dengan menghambat enzim ekstraseluler mikroba. Kandungan flavonoid menyebabkan tergabungnya fungsi dinding sel bakteri melalui pembentukan kompleks dengan protein ekstraseluler. Saponin berinteraksi dengan kolesterol pada membran sel yang akan mengganggu kemampuan bakteri untuk berinteraksi dengan membran yang sudah termodifikasi. Kandungan turunan katekin bekerja langsung dengan cara merusak membran sel bakteri, menghambat sintesis asam lemak, dan aktivitas enzim. Kulit nanas dan daun teh dapat dijadikan sebagai antibakteri. Berikut data antibakteri kulit nanas dan daun teh terhadap S. aureus dan E. coli.
Pembuatan Nalia Spray sangat ekonomis, hanya membutuhkan harga 4.997 untuk membuat 100 ml spray. Harga dari Nalia Spray lebih ekonomis dibandingkan dengan harga hand sanitizer komersil lainnya, yaitu dengan harga 7.500 sampai 12.500 yang biasa ditemukan dan beli di pasaran. Pembuatan produk Nalia Spray memerlukan dukungan atau keterlibatan dengan pihak lain. Yang pertama, petani teh berperan dalam pelestarian populasi teh sebagai bahan antibakteri. Yang kedua, pabrik selai nanas membantu dalam memberikan limbah kulit nanas sebagai bahan antibakteri. Yang ketiga, BPOM dan Kementerian Kesehatan berperan dalam menerbitkan izin edar produk. Yang terakhir, Majelis Ulama Indonesia berperan dalam mengeluarkan fakta dalam kehalalan. Langkah-langkah strategis yang digunakan yaitu diawali dengan pengumpulan bahan, ekstraksi, uji antibakteri, formulasi spray gel hingga terciptalah Nalia Spray. Kemudian dilakukan uji efektivitas terhadap spray gel dan pendaftaran produk. Setelah terdaftar, Nalia Spray akan dipublikasikan agar masyarakat mengetahui pentingnya menggunakan spray gel yang lebih aman terhadap kulit. Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu Nalia Spray merupakan inovasi hand sanitizer organik dan dapat membunuh bakteri yang terdapat dalam tangan dengan memanfaatkan kulit nanas dan daun teh. Kulit nanas banyak mengandung flavonoid, tanin, oksalat, dan pita. Teh mengandung senyawa flavonoid, glikosida, saponin, dan tanin. Golongan senyawa kimia alkaloid, saponin, dan tanin merupakan golongan senyawa yang dapat dijadikan sebagai antibakteri. Nalia Spray digunakan sebagai pengganti hand sanitizer. Nalia Spray diharapkan dapat dijadikan sebagai hand sanitizer yang lebih organik, dan pembuatan Nalia Spray hanya membutuhkan biaya Rp4.997.000. Untuk mengaplikasikan Nalia Spray memerlukan bantuan dari pihak lain, diantaranya petani teh, pabrik selai nanas, Kemenkes, BPOM, dan MUI, sehingga dapat terwujudnya solusi spray gel yang lebih organik dan ekonomis dalam upaya preventif COVID-19. Apabila gagasan dapat diimplementasikan, maka diprediksi bahwa gagasan dapat yang pertama dijadikan sebagai spray gel antibakteri yang dapat membunuh bakteri pada tangan yang lebih organik dan ekonomis. Yang kedua, mengurangi limbah kulit nanas yang kurang digunakan dan meningkatkan nilai daun teh sebagai bahan antibakteri. Demikian video dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga hari Anda menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nalia Spray, Stay safe stay spray with Nalia Spray.